Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naomi Salsabila, kelas KM 101 dengan tema komunikasi untuk memenuhi UTS mata kuliah pengantar komunikasi digital di Universitas Siber Asia. Di sini saya mau menjelaskan pengertian komunikasi. Jelaskan pengertian komunikasi dan berikan contohnya. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain agar tercipta pemahaman yang sama. Proses ini bisa terjadi melalui kata-kata, tulisan, gambar, maupun gerak tubuh. Intinya, komunikasi membuat seseorang dapat menyampaikan maksud, ide, atau perasaannya kepada orang lain. Contoh, ketika seorang dosen menjelaskan materi di kelas online dan mahasiswa memahami isi penjelasan tersebut, maka proses komunikasi telah berlangsung dengan efektif. Pesan komunikasi verbal dan nonverbal. Jelaskan pengertian pesan nonverbal. Pesan nonverbal adalah pesan yang disampaikan tanpa menggunakan kata-kata. Pesan ini muncul lewat ekspresi wajah, kontak mata, intonasi suara, gerakan tubuh, jarak, hingga penampilan seseorang. Pesan nonverbal seringkali membantu memperjelas atau bahkan menggantikan verbal. Apa fungsi pesan nonverbal dalam komunikasi? Beberapa fungsi pentingnya yaitu memperkuat pesan verbal, misalnya mengangguk saat berkata ya, menggantikan pesan verbal seperti melambaikan tangan sebagai tanda salam, mengungkapkan emosi yang sulit dijelaskan lewat kata-kata, mengatur jalannya percakapan, misalnya mengangkat tangan untuk meminta waktu bicara, memberi kesan tertentu seperti terlihat sopan, percaya diri, atau ramah. Bagaimana komunikasi nonverbal berpengaruh dalam pembelajaran jarak jauh seperti kuliah online, dan bagaimana pesan nonverbal yang baik untuk PJJ. Dalam pembelajaran online, pesan nonverbal tetap sangat berpengaruh meskipun interaksi terjadi melalui layar, ekspresi wajah, nada suara, gestur kecil, dan cara seseorang menatap kamera dapat membuat komunikasi terasa lebih hidup dan mudah dipahami. Pengaruhnya dalam PJJ: membantu dosen terlihat lebih jelas ketika menjelaskan materi, membuat mahasiswa lebih fokus karena penyampaian terasa natural, mengurangi kesalahpahaman, misalnya nada suara ramah membuat instruksi terasa lebih jelas. Contoh pesan nonverbal yang baik saat PJJ: menatap kamera saat berbicara agar terlihat sopan dan terhubung, menggunakan ekspresi wajah yang sesuai dengan isi materi, gestur tangan moderat untuk menegaskan penjelasan, intonasi suara yang jelas, tidak terlalu datar, penampilan rapi sebagai bentuk profesionalitas. Apa yang disebut dengan komunikasi yang baik dan efektif? Komunikasi yang baik dan efektif adalah komunikasi yang mampu menyampaikan pesan dengan jelas sehingga penerima memahami maksud pengirim tanpa terjadi salah tafsir. Komunikasi yang efektif juga ditandai oleh keterbukaan, kejelasan, relevansi, serta kemampuan kedua pihak saling merespon dengan tepat. Kapan dan mengapa kita memerlukannya? Komunikasi efektif kita perlukan dalam berbagai situasi seperti saat bekerja, belajar, berdiskusi, atau memecahkan masalah. Alasannya, komunikasi yang jelas mempercepat proses, mencegah kesalahpahaman, membangun hubungan yang baik, dan membantu mencapai tujuan bersama. Dalam konteks perkuliahan online, komunikasi efektif membantu mahasiswa memahami materi, bertanya dengan nyaman, dan mengikuti arahan dosen dengan tepat. Apa tantangan terbesar untuk menciptakan komunikasi yang baik dan efektif? Tantangan yang sering muncul antara lain perbedaan persepsi antara pengirim dan penerima
penerima pesan. Gangguan teknis khususnya dalam PJJ seperti jaringan buruk atau suara tidak jelas, kurangnya perhatian atau fokus dari salah satu pihak, bahasa tubuh atau ekspresi yang tidak terlihat saat komunikasi online, perbedaan latar belakang yang dapat memicu salah interpretasi. Mengatasi tantangan ini membutuhkan kemampuan mendengarkan dengan baik, menggunakan bahasa yang jelas, serta memanfaatkan pesan verbal dan nonverbal secara tepat. Sekian video yang saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.